Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gulir. Bulan seperti pelat perak saat cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menutupi seluruh akademi dalam dengan lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus. Benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Xiao Yan gege, apakah kamu sudah tidur? Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, masuk. Pintu mengeluarkan suara saat dibuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan samar dari jendela di sampingnya, wajahnya yang anggun dan cantik membuat orang lain tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma halus samar yang melayang menyebabkan Xiao Yan merasakan denyutan di hatinya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya tentang di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap pada mata airnya yang indah seperti mata air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergairah saat dia dengan lembut bertanya, apakah ada sesuatu? Kemerahan dangkal muncul di wajah putih halus Sun Er saat dia tampaknya merasakan tatapan berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini sangat berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat disangkal bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah membara di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di kamar sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti giok putih bersih yang terakhir dan menarik sedikit. Di bawah seruan wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tubuh cantik itu jatuh ke pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang terpancar dari balik pakaiannya, kemerahan pada wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah berjuang diam-diam untuk beberapa saat, dia hanya bisa melepaskan perlawanan yang sia-sia saat suaranya menjadi sekecil nyamuk, jangan. Tangan Xiao yang diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menahan satu pelukan penuh. Perasaan nyaman dari kontak itu menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menunduk dan menatap Sun Er yang malu-malu merah. Dia menggoda dengan berkata, "Aku berkata, gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur. Apa motif Anda?" Pencuri yang menangis pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut kecilnya yang cemberut yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar menegang. Sebuah tangan mengangkat dagu halusnya saat tatapannya dipenuhi dengan benang hasrat. Dia menatap mulutnya yang menggiurkan, kecil, ramping, merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan menunduk. Xiao Yan gege. Kamu harus menjaga ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang dengan jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, menunjukkan kemerahan yang menjadi semakin kaya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya,
Dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara tidak sengaja memblokir ruang di antara kedua wajah mereka yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di dalam hatinya. Saat tatapan Sun Er berkedip, Xiao Yan, yang menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut menahan wajah Sun Er di bawah tatapannya yang tertegun. Setelah itu, wajah yang membawa senyuman dengan cepat membesar di matanya. Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyuman dengan cepat mendekati satu sama lain di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita tinggi berpelukan erat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah yang membara di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang baru pertama kali mencicipi buah terlarang, itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan butuh waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka berdua membawa suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda dalam pelukannya. Hatinya yang awalnya sedikit tenang segera melompat liar. Pada saat ini, untaian rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda dalam pelukannya. Pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampak mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang berisi perasaan mempesona di tengah kesuciannya. Di bawah daya tarik ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas yang berapi-api secara bertahap muncul di perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut dengan lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiao Yan gege, jangan nakal." Xiao Yan tertawa saat melihat Sun Er dengan cara ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan kegembiraan tadi. Senyuman di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er memerah saat melihat sikap bangga Xiao Yan ini. Dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan tampilan kotor ini tampak sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu. Karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan serius. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai macam garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu. Mereka membungkus semuanya, seperti menulis kecebong, script yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. TL, tulisan kecebong, script, bentuk kompleks dari tulisan kuno yang terlihat seperti kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat agak aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan sangat berbeda dari gulungan biasa. Apa ini?
Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan di wajah Sun Er menjadi lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Dou. Namun, seseorang harus berada di kelas Dou Wang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar saat mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Dou Wang sebelum bisa dibuka? Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Kelas apa teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur mundur saat dia bertanya dengan serius. Apa Xiao Yan Gege tidak akan tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Hal ini terlalu berharga, Xiao Yan mengerutkan alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata yang kesal ditembakkan dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Sejak kita masih kecil, Xiao Yan Gege tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er mendesah pelan. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa getir saat melihat sikap kesal Sun Er. Dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang alpha male, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat, Anda harus menunggu sampai Anda memasuki kelas Dou Wang sebelum Anda dapat membukanya dan mempraktikannya. Kalau tidak, malah akan merugikanmu, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyuman indah saat melihat Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap Xiao Yan dengan seksama. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, selain itu, Xiao Yan Gege, kamu pasti ingat kata-kata Sun Er tentang Tou Shi Ancient Goddess Jade. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih belum memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membocorkan berita tentang itu. Xiao Yan tidak berani bercanda saat dia memandang serius Sun Er. Dia hanya mengangguk lembut. Kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiao Yan Gege, istirahatlah yang baik. Masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er memberi Xiao Yan senyuman manis setelah mengatakan ini sebelum segera keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini agak aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, Guru, dapatkah kamu melihat jenis keterampilan apa yang ada dalam gulungan ini? Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apa itu Dou Teknik Wei di dalamnya. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang membuatnya begitu penting jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah flicker perlahan melintas di matanya sebelum akhirnya dia menghela nafas lembut. Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan. Ling Ying agak tertegun saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Mata berair miliknya masih menunjukkan sedikit rasa malu yang sulit dirasakan. Sun Er hanya menganggukkan kepalanya secara acak di hadapan pertanyaan Lin Ying.
Cara itu seolah-olah hal yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang sangat disusahkan oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. Kemurahan hati ini. Xiao Yan Gege lebih cocok untuknya daripada aku. Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Ling tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah tidak tahu. Ini, baiklah. Ling Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tanpa daya. Tubuhnya langsung bergerak-gerak, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Xiao Yan Gege, Sun Er telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga saat kita bertemu lagi di masa depan, kalian bisa menjadi pribadi yang benar-benar kuat. Begitu kuat sehingga Sun Er hanya bisa memandangmu. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-kata lembutnya terdengar pelan di dalam hatinya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.